Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri semuanya yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kesempatan pagi ini kita masih bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu ngaji rutin setiap pagi selama bulan Ramadan. Teriring doa semoga kegiatan yang demikian adanya ada nilai kebaikan untuk bekal kita hidup di dunia ini, lebih-lebih untuk bekal kehidupan setelah kehidupan syahadah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring doa juga semoga kita sekalian diakui sebagai umatnya dan akan diberikan pertolongan. Amin, amin ya rabbal alamin. Santri semuanya yang saya muliakan. Kitab ini adalah kitab yang diberi nama Miftahus Sa'adah was Surur. Apa itu? Kunci keberuntungan dan kebahagiaan. Mengharap kita semua para santri yang membaca kitab ini juga memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan. Karena setiap kita tentunya ingin hidup bahagia. Nah, tengriki ada tip-tip yang bisa menjadi wacana untuk kemudian kita bisa hidup bahagia. Apa sih efek daripada hidup tidak bahagia? Ya jelas sengsara. Dan siapapun enggak mau. Kepingin sengsara itu enggak ada yang mau. Sengsara, menderita, perih hidupnya, susah hidupnya, enggak ada yang mau. Maka mindset berpikir dan hati berpikir itu harus ditata. Termasuk juga apakah sebab-sebab yang bisa menghantarkan kepada kebahagiaan? Standarnya apa? Apa standar yang diciptakan oleh kita sendiri? Yaitu bergelimpangan materi, banyaknya finansial. Itu sangat subjektif sekali. Tidak objektif. Nah, sesuatu andai kata subjektif, maka setiap orang dengan yang lain sudah berbeda pandang. Tapi kalau objektif, rata-rata yang mengatakan itu. Pertama di sini disampaikan pada halaman 14, 15 dan 16. Kunci pertama seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan adalah seandainya orang tersebut bisa benar-benar mentauhidkan Allah dan berusaha makrifat kepadanya. Ya, sekali lagi, kunci bahagia itu menurut pandangan kitab Miftahus Sa'adah was Surur ini adalah bisa bertauhid kepada Allah, bisa bermakrifat kepada Allah. Itu adalah kunci pertama kebahagiaan. Wa idza khasyatka al-humumul qurb bin nadri ila dhahiril aqwan wa ru'yatil makhluqin wa kathil hijabi alaika fatafahham bi nurit tauhid qaulahu ta'ala hakian an Ibrahim al-Khalili alaihi salam. Ketika keprihatinan rekosone urip
iki nempel terus. Dikarenakan karena yang kita lihat adalah zahir daripada keadaan. Dikarenakan kita hanya melihat makhluk-makhluk Allah yang lain yang dianggapnya jauh lebih nyaman daripada kita. Atau tebalnya hijab yang menghalang-halangi antara kita dengan Allah, maka di sini ada anjuran. Kamu harus paham cahaya tauhid yang Allah ceritakan kisah daripada Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Pertama Ibrahim mengatakan alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah lah yang menciptakanku dan Allah lah yang memberikan petunjuk-petunjuk kepadaku. Kan keberadaan kita memang begitu. Coba dicek masing-masing sebelum tahun, bulan, tanggal, hari kelahiran kita. Kita kan belum ada. Nah yang membuat kita ada, Allah. Kita harus ingat itu. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah lah yang menciptakanku. Dan Allah pula yang memberikan petunjuk-petunjuk kepadaku terhadap jalan-jalan petunjuk. Kemudian diteruskan pada ayat berikutnya. Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Dan Allah pula yang memberi makan kepadaku. Dan Allah pula yang memberikan minum kepadaku. Jasadku bisa minum. Jasadku bisa makan dengan makanan yang kita ada, dengan minuman yang kita ada. Wa qalbi wa ruhi birruhiyyati al-ma'nawiyati. Begitu juga hati dan roh bisa makan sesuatu yang dibutuhkannya. Itu semua bersumber dari zat yang satu, dari zat yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika saya sakit, sakitnya badan itu diketahui. Sakitnya hati itu disebabkan karena kita lupa dengan Allah. Dan yang kita lihat, yang kita pandang, yang kita angen-angen itu selain Allah. Lah iki sing bisa ndadekake atine dheweke iki lara iku ya perkara niku. Dan ternyata fahuwa yasfin, yang menyembuhkan juga Allah juga. Bi fathi abwabi ma'rifatihi wa anwari musyahadatihi ila akhir ma istamalat alaihi hadhil ayat min ar-rumus wal isyarat. Ini cerita, ini adalah perkataan Nabi Ibrahim setelah kemudian Nabi Ibrahim menemukan Tuhan sejati. Karena Nabi Ibrahim itu berpetualang sampai kemudian bisa bertauhid kepada Allah itu prosesnya panjang. Ketika melihat matahari, Nabi Ibrahim menyangka mungkin itu Tuhan. Karena mampu memberikan terang dunia dan seisinya. Ternyata ketika maghrib, ketika matahari itu terbenam, maka Nabi Ibrahim berpikir ulang. Kok hilang? Muncul pula kemudian bulan. Nabi Ibrahim juga menganggap bahwa mungkin itu Tuhan. Karena dari gelapnya malam mampu terterangi oleh rembulan. Begitu juga bintang dan seterusnya sampai kemudian bisa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus sadar Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang memberikan petunjuk kepada kita. Allah lah yang memberi makan dan beri minum kepada kita.
Ketika kita sakit, Allah pula yang memberikan kesembuhan. Tapi Pak, kan lewat dokter. Betul lewat dokter. Tapi apakah kita yakin bahwa semua yang sakit lewat dokter kemudian sembuh? Tidak juga. Kalau memang sang penyembuh adalah dokter atau obatnya, maka ketika sudah didiagnosa oleh dokter, terindikasi ini, dikasih resep, dikasih obat, sembuh. Seharusnya begitu. Tapi kenyataannya banyak yang bablas. Tidak sembuh, tapi malah mati. Itu tanda bahwa semata-mata obat datangnya dari Allah, yang akan menyembuhkan juga Allah. Nah setelah itu kemudian tsummarfa'al himmata. Kemudian dahului walladzi yatma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Zat yang aku harapkan memberikan ampun kepadaku atas kesalahan-kesalahanku di hari pembalasan nanti, yaitu Allah juga. Rabbi habli hukman, ya Allah berikan kepada kami makrifat kepada Engkau azza wa jal, wa tauhidan kamilan, ya Allah berikan kami juga bisa bertauhid kepada Engkau. Mula dadi penting mempelajari ilmu akidah. Sampai-sampai Rasulullah sendiri sebelum hijrah ya, natani bertauhid kepada Allah iki 13 tahun. Jadi ketika Rasulullah ikut dakwah di Makkah Mukarramah selama 13 tahun, iku sing didandani mung iku. Prike carane wong ki bertauhid kepada Allah. Terus mawon ngoten niku. Karena ketika tauhidnya sudah jadi, apapun akan bisa dikerjakan. Ini tauhidnya umpama kok kacau juga. Kacau. Karena pikirannya mesti melenceng. Nah, mulane onone kitab Aqidatul Awam, anane kitab Kifayatul Awam penting. Ya, zaman biyen iki nang desa-desa iki ngajine malah cara kula bagus. Ana Aqidatul Awame, ana nyanyiane sih. Allah wujud kita mbakok niku. Bagus itu. Penanaman akidah sedini mungkin. Mergane nopo? Apalagi zaman sekarang. Saiki iku bocah ngaji kan mentok-mentoki SMP. Selesai SMP ora gelem ngaji. Nah kita sebagai orang tua kudune kelingan. Masa untuk mendidik anak, andai kata hanya di desa saja, maka masanya mulai usia sekitar 4 tahun tekan bocah rampung SMP. Padahal ada banyak kewajiban yang harus dititipkan oleh orang tua kepada para putra dan putrinya. Haqqul waladi ala walidihi ayuhsina ismahu wa adabah. Wa ayyu'allimahu alkitabata wassibahata warrimayah. Wa ayla yarzuqahu illa tayyiban. Wa ayyuzawwijahu idha adroka. Nah, termasuk kewajiban wong tua iku di samping memberikan nama yang benar, nama yang baik, juga harus memberikan alkitabah. Tulis menulis iki kudu dituturi karo wong tua. As-sibahah warrimayah. Jadi banyak tugas yang harus diberikan atau tugas yang harus ditunaikan orang tua kepada putra dan putrinya itu banyak. Zaman biyen wong tua sing saiki gambile ibuke bapake sampean. Iki ngaji nganti tuwa. Di gede-gede pokoke iki padha gelem ngaji nek zaman biyen.
Meskipun urung ana lampu, nganggone sentir, iki gelem ngaji, semangat ngaji. Saiki ora. Saka ngomah ngaji, barang meh tekan panggonane mlepir. Diparani melayu. Saiki. Mula nek umpama wong tua iki ora nggatekaken saestu, melas generasine. Jadi ngajine mulai usia 4 tahun, kudune umpama 8 tahun wis bisa maca Quran rapi. Nah, mulai 8 tahun sampai 9 tahun natani ibadah sing rapi kaya dene wudune, salate, posone. Diberikan itu. Langko iku umpama rampung SD selesai. Tambahi melih mungkin umpama mulai SD tekan SMP ini akidai, tata cara nulise. Terus pengenalan model usaha yang dicantumkan oleh kitab-kitab fikih. Engkau benar. Nah ini dapat terlaksana mau tidak mau harus ada keseriusan daripada 3 komponen. Kan dikatakan itu di dalam taklimil muta'alim. Yuhtaju fit ta'allum ila jiddis salasah. Dibutuhkan di dalam proses ngaji keseriusan 3 orang. Pertama al-muta'allim. Santrinya serius. Yang kedua wal ustad. Kiainya serius, programnya serius. Kalau enggak serius ora dadi. Percayalah itu. Halah ngaji ora sah serius-serius anane bae. Boten dados. Boten dados. Yang ketiga al-ab ingkana fil ahya. Wong tua nek isih padha urip. Nah, nek padha urip iku kudu serius juga. Nek ora urip ya pasrahake karo sing urip ben serius. Iki kewajiban. Sekali lagi bahwa waktu untuk mendidik anak-anak kita, putra-putri kita sekarang itu menjadi sangat singkat. Singkat banget. Wis SMP bubar wis, bubar. Nanti tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anak kita yang akan menuntut di akhirat bagaimana. Dan itu pasti bukan hapus-hapus itu bukan. Kalau nggak percaya ini kenapa ada kelahiran? Kalau nggak percaya yang ini kenapa ada kematian? Kalau ada ini kenapa? Nah, ini kudune sadar kabeh sehingga semangat kabeh. Tapi kalau usaha serius, anak kula angel banget. Cok kadang-kadang ana sing ngoten niku. Betul anak iki kadang macam-macam. Ono sing angel banget. Ono sing ora sah dikongkon mangkat terus. Wonten modele ngoten niku. Makanya doa mendoakan anak itu menjadi sangat penting. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin ya Allah. Karuniakan kepada kami anak-anak atau generasi yang soleh, anak-anak generasi yang solihah. Donga ngoten niku ki kudu terus. Bahkan cara Tegalrejo iku kon diwacakake Fatihah ping 41 putra-putrine amben dina ngoten niku. Didongake temenan. Jadi punya anak, di samping dikasih makan, di samping dikasih minum, di samping dikasih fasilitas, doakan juga. Doakan ambedino terus. Tiap kali berkesempatan menengadahkan kedua tangannya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah karuniakan kepada kami anak-anak yang soleh.
Begitu pula kamu, para anak-anak. Kan berulang-ulang kali bahkan nganti mungkin sampean bosan karo omongane kula. Mintalah sesuatu yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesuatu yang besar itu diantaranya adalah meminta dirinya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi yang soleh. Nah, sekarang pertanyaannya, soleh siapa? Wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, pertemukan kami kepada generasi-generasi yang soleh. Teriki dijelaskan, soleh adalah al-qaimina bihuquqillahi ta'ala. Yaitu seseorang yang memang bisa memenuhi kewajibannya dengan Tuhannya. Jadi dhewek karo pangeran kan duwe kewajiban, lha iku dipenuhi. Wa huquqi ibadihi, dan memenuhi kewajiban dengan sesama. Gambile orang larani tonggo, orang larani konco, itu juga termasuk definisi solih. As-sabirina asyakirina, yang banyak sabarnya, yang banyak syukurnya, itu adalah orang yang solih. Dan itu mustahil bisa diperoleh seseorang tanpa melalui proses yang dinamakan taklim wa ta'allum. Itu mustahil. Karena tidak ada bayi yang keluar dari ibunya ujuk-ujuk pinter, enggak ada. Di orang nono bayi ujuk-ujuk lahir kau wis pinter iku nono. Kabeh padha mawon, bayi lahir dalam keadaan orang ngerti apa-apa. Setelah itu dituturi, dibaringi pendidikan, beda di. Ya jadi wong solih itu mustahil orang ngaji. Syarat solih ngaji. Itu syarat. Kadang-kadang kita sering mendengarkan, ya Allah kita doakan semoga ulang tahun kamu ini menjadikan kamu lebih solih. Boleh apa tidak boleh, tapi perlu dimengerti bahwa solih itu perantaranya harus ngaji, harus sekolah. Ben ngerti kewajiban maring Allah, ben ngerti kewajiban maring pepodo menungso. Kudu ngaji, kudu sekolah. Nek ora bakal bisa hormat karo wong tua mergo ngaji. Bisa takzim karo wong tua mergo ngaji. Bisa hormat karo guru mergo ngaji. Kabeh mergo ngaji. Ya, jadi solih tanpa ngaji mustahil. Tidak ada bukunya. Solih kudu ngaji. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ini doa juga yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah. Ya Allah, jadikan lisan kami lisan yang lurus, lisan yang jujur, lisan yang benar, yang tidak berkata A di sini, berkata yang lain di sana. Di sini begini, di sono begono, ora bener. Waj'alni mi warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikan kami golongan-golongan orang-orang yang bisa mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi bersyukurlah kepada semuanya yang diberikan kesempatan oleh orang tuanya untuk kemudian ngaji. Syukur alhamdulillah. Kadang-kadang orang tua keras kepingin ngajak putrane menguk mawon. Kadang-kadang putrane semangat, wong tuane sing menguk mawon. Kadang-kadang loro nih menguk kabeh. Sing siji semangat, siji menguk. Si anak semangat, wong tuane menguk. Bareng wong tuane semangat, anake sing menguk. Lah kowe wis tau krungu ucapan-ucapan sing ngeten iki, keterangan-keterangan sing ngeten iki, aja ngasih kowe sing menguk. Tapi nono biaya nih, cok kadang ngomongin ngono.
Biaya iku ki domona angel yangel, domona gampang yo gampang. Kalau niatnya sudah tekad bulat temenanan, biaya mengikuti. Tapi nek setengah-setengah yo setengah-setengah. Podo karo poso sudah. Nek niatnya di waktu malam itu kok kayak orang ngambang, suke mesti batal posone. Iki jan kayaknya nyumbang urung niat ja. Mana yang jan sunah temen, batal baik, batal. Jadi niat yang kuat, tekad yang kuat, itu yang akan kemudian menghantarkan kita kepada tujuan yang sebenar-benarnya. Niatnya wis lemah-lemah. Niat itu menjadi pondasi, kukuh. Niat salah-salah, niatnya lemah juga lemah. Niatnya benar, kuat, sampai kepada tujuan. Kan bola-bali kula omong, nek bapak urung muni bali ora bali. Kudu ngono. Kudu duwe tekad ngoten niku. Tapi, lah mulai tapi iki. Tapi nyong wis tua. Urung tua. Ada salah satu pesantren di Tegal sana. Wah, tua-tua banget 40-an tahun santrine nang kono. Bojoke rata-rata 40. Kancane kula dhewe sing saiki dadi penguruse. Kan seusiane kula 35. Urung apa-apa. Biyen sekolah SMP bareng karo kula. Nah, ketemu melih teng mriki wingi pas dekne ngurusi Mahat Ali pertemuan se-Jawa Tengah ting Manggisan kemudian mampir iki. Bareng kula sekolahe, urung apa-apa. Karena banyak senior-senior yang sudah lebih tua lagi. Tapi, lah muni tapi maneh. Jadi jangan dibantah untuk ke depan, untuk kamu sendiri. Ya jadi ben dhewek iki ngerti, men carane bahagia kudu ngerti kenal karo Allah. Kullu dzalika mimma yudkhilu as-surura ala qalbil abdi al-mubtala bi tawalil aqdar fi hadhihi ad-dar. Bi talabi ridallah wa dukhuli jannatihi li anna an-na'ima al-kamila biha. Wa ma'rifatullahi fid dunya hiya al-jannatu al-mu'ajjalatu qala fi kutil qulub. Ada satu dawuh dari Malik bin Dinar. Banyak manusia meninggalkan dunia ini tapi dia belum mencicipi sesuatu yang indah. Kemudian dia tanya, "Wa mahiwa?" Yang indah itu apa wahai Malik bin Dinar? Malik bin Dinar kemudian ngomong, al-ma'rifat. Orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala di dunianya, maka berarti dia sudah mencicipi surga meskipun dia di dunia. Karena tidak ada penderitaan apapun bagi orang yang sudah makrifat kepada Allah. Semua datang dari Allah, semua pergi juga akan kembali kepada Allah. Lantas apa yang disesali, lantas apa yang disedihkan? Paham betul? Siire inna irfana dil jalali la'izun wa diya'un wa bahjatun sururun. Walal arifina aydan bahaun wa alaihim minal mahabbati nurun. Sesungguhnya mengenal zat Allah yang maha agung itu adalah kemuliaan. Dan itu bersinar, itu membuat kita bahagia. Ndak nggih. Bantah maning ndak nggih. Temenan. Sing mare dhewek ora plong iki kan nganggepe bahwa masalah yang jatuh kepada kita kaya iku ora saka Allah. Nek ngerti bahwa itu penderitaan datangnya dari Allah kan dhewek mung ngene. Sing penting panjenengan ridho ya Allah. Apa yang bisa saya perbuat? Saya itu hanya mamluk. Saya itu hanya hamba yang menerima andai kata diberi. Paham betul? Yang menerima andai kata diberi. Dan bisa berbuat apa andai kata dicabut. Mendapatkan ketika diberi,
Dan bisa berbuat apa andai kata dicabut? Tidak bisa berbuat apa-apa. Yang penting itu semua membuat panjenengan ridho. Ya Allah, ya Allah. Iki kunci pertama untuk kemudian kita mendapatkan kebahagiaan. Nah, muga-muga dheweke iki ngerti. Pangeran iki mesti anane. Lebih sana ana, ya iki alam iki kita ndak. Pernahkah kamu mendengar ada orang atau penemu atau pakar yang kemudian menemukan bumi? Palingnya menemukan bumi bahwa bumi bulat menurut ora kak nggawe bumi ora. Atau pakar menemukan anak planet senjenane Pluto adoh banget pojokan kana. Iki kan menemukan karena itu sudah ada yang membuatnya. Siapa? Ya Tuhan yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Di semua yang kita terima darinya dan itu juga akan pulang kepadanya. Sehingga tidak usah kita risau, tidak usah kita susah, tidak usah kita ngeluh karena itu semuanya datangnya dari zat yang satu dan akan kembali kepadanya juga. Al-Miftahus Tsani, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.